Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari pendidikan Islam dari anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk membahas berbagai topik bahasan dari berbagai macam sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik bahasan bukan hanya dari sudut pandang atau perspektif keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten, tapi juga bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat seru sekali untuk kita kuliti dan hal ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu seni adalah bahasa universal untuk dakwah. Dan untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendirian, sudah ada dua narasumber yang sudah siap berbagi ilmunya kepada kita semua di sore hari ini menjelang buka puasa. Yaitu ada Ustadz dari Cari Ustadz dan Dewan Pengawas Syariah Lasnas DPF, Ustadz Saifullah MA, dan juga ada Kurator Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Bapak Adimas Bayu Murti. Sebagai informasi ke teman-teman semuanya, bahwa Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini adalah dua museum yang terpadu sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bait Al-Quran menggambarkan Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber petunjuk bagi manusia, sedangkan Museum Istiqlal menggambarkan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan dan budaya umat Islam di Nusantara. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifullah Pak Jumanas. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di ruang tengah hari ini, sore hari ini, menemani waktu buka puasa teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Iva sudah diundang lagi nih. Iya, kita bertemu lagi ya sama Pak Dimas, kita baru pertama kali bertemu gitu ya. Pak Dimas dan juga Ustaz Saifullah bicara soal dakwah. Dakwah itu kan kita sekarang ada pergeseran dan juga perkembangan zaman begitu ya. Cara berdakwah seperti apa dan tentunya sekarang orang banyak sekali memanfaatkan media-media kreatif untuk berdakwah gitu. Kita sebutnya sebagai seni begitu ya, dalam bentuk apapun gitu. Nah, dari sudut pandang Islam, kita melihat fenomena ini sebagai fenomena yang seperti apa? Bagaimana Islam memandang seni yang dijadikan media dakwah? Apakah hal ini menjadi relevan dan menjadi sangat sangat relate gitu untuk disampaikan kepada orang-orang dibandingkan dengan cara-cara dakwah yang lama, yang konvensional dengan ceramah satu orang dengan banyak waktu begitu ya, seperti apa Ustaz Saifullah? Dakwah tidak bisa dilepaskan dari seni. Oke. Karena ketika kita berdakwah, misalnya yang konvensional aja, itu pun ada seninya sebetulnya. Ketika kita memakai pakaian yang bagus, Iya. indah, itu ekspresi keindahan. Kemudian tutur kata kita, itu pun ada seni berbicara gitu ya. Memang ada segmen-segmen tertentu ketika kita berhadapan dengan mad'u atau sasaran dakwah itu tidak bisa misalnya kita dekati dengan kajian yang sifatnya mendalam gitu. Tetapi kita bisa masuk misalnya melalui seni lukisan misalnya, seni tarian, atau misalnya lewat musik misalnya, Iya, betul. atau, kita jadikan media-media lain sebagai bagian dari, wasilah ya. Maka ada, kaidah itu ya, lil wasaili hukmul maqasid ya. Sebenarnya wasilah itu mengikuti kepada, maksud dari tujuan apa gitu. Maka ketika kita bicara seni, maka kita lihat kita jadikan seni ini sebagai apa? Apakah misalnya seni itu kita jadikan sebagai media dakwah, maka seni ini bernilai dakwah gitu. Maka ketika orang berdakwah dengan melalui seni ya, melalui lagu dan lain sebagainya, maka seni itu menjadi ladang pahala gitu ya. Tetapi sebaliknya misalnya seni kita jadikan sebagai ajang untuk mengumbar syahwat, mengumbar nafsu, mengumbar, keburukan. Bahkan, itu sangat, bertentangan dengan ajaran Islam. Maka seni ini tidak bisa dijadikan sebagai media dakwah. Maka kita lihat nilai apa yang terkandung di dalam dakwah dan kita kemas dengan sebaik mungkin, indah, sehingga orang bisa menerima dengan
senang, dengan bahagia sehingga ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa diterima dengan hati yang lapang. Itu bagian dari dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya, jadi pada intinya dakwah itu tidak bisa lepas dari Dari seni seni. gitu ya. Tadi juga kita di balik layar sudah berbicara gitu bahwa dengan cara kita berpakaian ketika kita, menyampaikan dakwah, ceramah dan lain sebagainya itu juga bentuk dari seni gitu ya. Gimana caranya supaya orang bisa menangkap visualnya dengan sangat baik dan materi pembicaraannya juga itu yang paling utama untuk diterima gitu. Nah, berkaitan dengan tadi yang sudah disinggung sama Ustadz Saifullah bahwa Islam itu hadir kan sebagai rahmatan lil alamin gitu. Bagaimana caranya supaya nilai-nilai atau ajaran Islam itu bisa diterima oleh orang banyak. Nah, selanjutnya Pak Adimas, gimana caranya supaya si seni ini gitu, seni ini bisa kita jadikan sebagai media dakwah tanpa dia menghilangkan nilai atau pesan religiusnya gitu. Gimana, Pak? Iya, baik. Jadi, kalau tadi Pak Ustadz bilang, apa namanya, dakwah tidak bisa lepas dari seni. Maka kalau secara konsep budaya tuh, karena seni bagian dari budaya dan budaya tuh sebenarnya adalah bagaimana, manusia, menjalani kehidupannya sehari-hari, maka seni tidak bisa, lepas, manusia tidak bisa lepas dari seni, mohon maaf, kayak gitu. Nah, karena itu, tadi ya saya apa namanya, setuju bahwa, seni itu bisa menjadi, sarana untuk, apa namanya, berdakwah atau syiar. Dakwah syiar itu kan, menyampaikan pesan ya, seperti itu ya. Dan karena tadi saya katakan manusia nggak bisa lepas dari seni, karena memang manusia itu, memang sudah nalurinya gitu ya. Kalau bicara seni itu kan kita bicara, Keindahan. estetik, keindahan gitu ya. Tadi udah disebut Pak Ustadz itu kan nggak mungkin datang ke sini milih kostum asal-asalan gitu. Ini Atasnya merah, bawahnya ya gitu, Kuning. ya. Saya meskipun belum pernah lihat, di apa namanya, Pak Ustadz di mimbar, tapi pasti itu nanti mukadimahnya kata-katanya ya, Pak Ustadz ya biasanya ada biasa belakangnya sama itu kan Remanya sama ya. dari sini. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi sebenarnya ketika tadi bicara gimana seni itu bisa disampaikan tanpa menghilangkan, pesan religiusnya. Ya tentu yang pertama karena ini kita bicara dalam konteks, dakwah ya, maka tentu, seni dalam konteks untuk media dakwah itu adalah sesuatu yang harus dikreasikan memang dengan kesadaran dan dengan konsep. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama, ketika seni mau dijadikan sebagai media dakwah, maka tentu yang pertama values-nya harus harus jelas. Kan itu dulu ya, nggak boleh, sembarangan karena buat dakwah kan yang disampaikan berarti kan tentang tentang Islam. Terus kemudian yang kedua, tentu saja bahwa dalam mengkreasikan seni ini, itu kan karena memang di dalam agama tuh pasti ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Nah minimal mungkin saya di dalam, ajaran agama itu kan pasti ada hal-hal yang prinsipil ya. Misalnya kalau tadi bicara seni apapun bentuknya, lukisan, nyanyian, dan lain sebagainya, itu misalnya jangan sampai misalnya, mengandung nilai-nilai yang justru misalkan bertentangan dengan apa, prinsip akidah tauhid gitu misalnya ya Pak Ustadz ya. Nah yang ketiga yang saya kira ini juga penting, lagi-lagi karena ini konteksnya dengan dakwah, bahwa si pembuat apa, seni ini gitu, itu tentu juga harus, melihat dari perspektif audiens yang mau dia 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 sasar gitu ya. Makanya kayak tadi kan misalkan dikatakan ya kontennya, seni, ada nilai religinya. Nah mungkin gimana, mengemasnya gitu ya. Misalnya kalau itu mungkin ada terkait dengan nyanyian, tadi Pak Ustadz juga mengatakan tentu gimana si apa namanya, pembawanya, ini seni yang harus diperpontam, itu gimana dia membawakan dirinya gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau tadi terkait dengan lirik atau mungkin lukisan misalnya tadi, itu berarti ya jangan sampai kemudian kalau lukisan itu memvisualkan hal-hal yang justru bertentangan dengan, ajaran agama. Demikian juga kalau tadi, apa, lirik, syair, itu tentu juga harus harus sejalan lah. Seperti itu sih. Jadi ada dalam konteks menjaga koridornya, karena ini untuk dakwah dan yang kedua mempertimbangkan juga, audiensnya karena kalau bicara dakwah tuh kan nggak asal disampaikan ya Pak Ustadz ya. Iya. Harus gimana caranya supaya yang disampaikan ini memang bisa diterima dengan baik. Demikian juga dengan seni dalam konteks sebagai media dakwah. Iya, jadi sebetulnya intinya sih
Kalau seandainya seni itu mau dijadikan media dakwah, kita harus lihat konteksnya itu seperti apa gitu kan, yang menjadikan dia, tidak diperbolehkan itu Ya, kan karena cara-caranya iya, yang digunakan bertentangan dengan akidah begitu ya. Nah, Ustaz Saifullah, selanjutnya teman-teman di sini pasti kepengen tahu bagaimana dan juga apa aja tantangannya kalau seandainya kita mau menggunakan seni ini sebagai media dakwah tanpa menggurui orang lain. Dan ada nggak Ustadz contoh kisah atau sahabat Nabi yang menggunakan seni sebagai media dakwah? Dalam konteks dakwah misalnya Wali Songo ya, Oke. itu sangat sekali misalnya. Sunan Kalijaga, dia membuat, lagu ilir-ilir itu. Kemudian ada Sunan Bonang yang, buat Tombo Ati ya kan, kemudian ada, bagaimana wayang itu menjadi media dakwah yang sangat efektif di masa itu. Kemudian musik ya, lewat apa itu, sekatennya itu kan, orang, secara, apa namanya, secara berbondong-bondong, sekaten itu kan dari Syahadatain ya. Jadi mereka yang mau nonton itu harus baca sekaten itu ya, Syahadatain gitu. Jadi secara nggak langsung berdakwah ya. Artinya dakwah yang hadir di Indonesia itu adalah dakwah yang disampaikan itu bukan melalui dalil ayat, hadisnya, tetapi melalui nilai-nilai yang berakulturasi dengan budaya setempat gitu. Sehingga masyarakat itu bisa menerima dengan lapang dada dan mereka tidak merasa digurui gitu. Maka, dalam Al-Quran itu kan Allah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Nah, bil hikmah itu salah satu maknanya itu kita berdakwah dengan seni itu. Sehingga orang bisa menerima dakwah dan mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seni Islami itu adalah seni yang tidak mengantar kepada keburukan, seni yang membangkitkan semangat kita untuk dekat kepada Allah, seni yang memaksimalkan potensi kita, penghambaan diri kita kepada Allah, dan seni itu punya misi. Misinya adalah bagaimana seni itu bisa menjadi ekspresi keindahan untuk mengagumi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk menyampaikan seni itu singkat saja Pak Adimas, batasan-batasan dan tantangan apa yang kita hadapi untuk mengimplementasikan seni ke dalam apa ya, seni berdakwah kita di masyarakat kita sekarang? iya, kalau bicara tantangannya apa ya, tadi karena Pak Ustadz sempat menyebut contoh Wali Songo, tentu, akhirnya perlu juga sih kita tahu tadi mungkin, kaidah-kaidah atau apa, rambu-rambu ya, dalam aturan agama yang kira-kira jangan sampai itu tertabrak oleh seni. Dan saya kira itu dicontohkan dengan sangat baik oleh, Wali Songo tadi disebutkan. Karena contoh misalkan tadi wayang ya, wayang itu, juga bisa kita lihat sebagai wujud seni rupa. Ya kita tahu seni rupa sendiri mungkin kalau dalam fikih itu ada berbagai macam pendapat ya, Ya. saat ini boleh atau enggak, tapi dan, ya misalnya contoh wayangnya Wali Songo itu tidak benar-benar berwujud, manusia seperti asli gitu kan, seperti aslinya gitu, itu contoh. Terus kemudian gimana cerita wayang yang asalnya mungkin tentu bukan berasal dari Islam, tapi kemudian bisa memasukkan, nilai-nilai tanpa mungkin secara gamblang pakai nyitir ayat gitu kan, pastinya kan enggak ya di zaman itu. Terus yang kemudian tadi ada beberapa sunan yang membuat, tembang-tembang dan itu dengan bahasa Jawa misalnya. Jadi, tadi ya, apa namanya, kalau bicara gimana caranya ya tadi, tentu perlu punya wawasan terkait dengan bagaimana koridornya menurut agama dan yang kedua, tentu juga punya, apa ya, pemahaman yang baik nih, pemahaman budaya dalam artian tadi ya, segmen kalau tadi ngambil contoh Wali Songo ya, Wali Songo itu kan juga tidak semuanya orang Jawa ya Pak Ustadz ya, Iya. kalau saya dengar ya ada yang sebenarnya orang orang dari artinya bukan dari Nusantara gitu ya. Tapi mereka kemudian membuat tadi sarana-sarana lewat dengan bahasa Jawa, dengan karya seni yang itu memang, udah disukai oleh penduduk lokal. Iya. Jadi 2 hal itu sih terkait dengan rambu-rambu agama dan yang kemudian yang kedua pemahaman tentang budaya, Sekitar gitu ya. harus Harus disesuaikan iya, gitu ya. Karena kalau nggak sesuai kan nggak bisa diterima juga sama masyarakat ya Pak Mas ya. Oke, jadi pada intinya sih dari percakapan ini, dari pembicaraan kita sore hari ini, intinya dakwah itu nggak bisa terlepas sama sekali dengan seni gitu ya. Semua aspek yang ada dalam dakwah itu pasti ada seninya. Dimulai dari bagaimana cara
para ustadz maupun ustazah menyampaikan ceramah gitu dan sekarang masih banyak sekali gitu cara kreatif untuk berdakwah gitu. Asalkan kita tahu bagaimana konteksnya. Kalau seandainya kita mau menggunakan media seni sebagai media dakwah gitu. Kita melihat kalau seandainya lagu mungkin liriknya, kalau dari seni rupa mungkin gambarnya seperti apa, rupanya seperti apa begitu ya. Itu harus disesuaikan dan jangan lupa juga disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat Ya. sekitarnya gitu. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Saifullah, terima kasih banyak Pak Dimas untuk berbagi yang sangat luar biasa di sore hari ini. Dan teman-teman juga terima kasih banyak sudah menyaksikan Ruang Tengah episode ini dan jangan lupa untuk saksikan episode lainnya dari Ruang Tengah karena masih banyak episode menarik yang gak kalah menariknya dan juga harus ditunggu oleh teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.